Kementerian Agama Republik Indonesia resmi membatalkan keberangkatan haji tahun 2021. Hal itu dilakukan lantaran pandemi COVID-19 belum mereda. Pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021 merupakan kali kedua setelah sebelumnya pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan membahasnya dengan Komisi 8 DPR RI dan semua pihak yang terkait penyelenggaraan haji telah menerima keputusan ini. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. F. Bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jamaah haji. G. Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020-2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Dan pemirsa, jemaah haji Indonesia lagi-lagi batal berangkat ke Arab Saudi. Negara mana saja yang diizinkan masuk? Informasi selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Dasuki. Anissa, silakan. Baik, terima kasih Davi. Dan pemirsa, jemaah haji Indonesia tahun ini kembali batal berangkat karena gagal mendapatkan kuota haji. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih membatasi warga negara asing yang memasuki wilayah mereka. Kita lihat apa saja yang menjadi informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Pemirsa, berdasarkan keputusan KTT OKI tahun 1987, kuota jemaah haji dunia berdasarkan jumlah penduduk di tiap-tiap negara, yaitu 1/1000. Dengan sistem kuota ini, jemaah haji Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Karena memang Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Tahun 2016 sampai tahun 2017, kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 168.000 orang. Jumlah ini berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 221.000 orang karena ketika itu ada perluasan Masjidil Haram. Kemudian tahun 2018 kuota haji Indonesia kembali normal menjadi 221.000 jemaah. Kemudian berkat lobby pemerintah, kuota haji bertambah menjadi 231.000 jemaah pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji karena tidak ada kepastian apakah Indonesia boleh memasuki Arab Saudi atau tidak. Dan pemirsa, di tahun ini, tahun 2021, pembatalan keberangkatan haji Indonesia kembali terjadi karena warga negara Indonesia tidak diizinkan masuk ke Arab Saudi. Negara mana saja yang mendapatkan haji dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk masuk ke Arab Saudi, karena Indonesia selalu menjadi negara yang paling banyak mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi. Tahun 2019 saja, total jemaah haji dunia sebanyak 2,4 juta orang. Tahun 2019, jemaah haji Indonesia sebanyak 231.000 orang atau 9,3% dari total jemaah haji dunia. Disusul Pakistan 198.210 jemaah atau 7,6%. India sebanyak 139.987 atau 5,6%. Negara berikutnya yaitu Bangladesh
127.158 atau sekitar 5% dari total jumlah jemaah haji dunia. Ada Mesir 76.000 atau 3% dari total jemaah haji dunia yang berjumlah 2.489.406 jemaah. Dan pemirsa, saat ini Arab Saudi sebenarnya telah memberikan izin masuk bagi 11 negara. Namun Indonesia tidak masuk dalam daftar. Sebenarnya tidak seperti tahun lalu, di haji tahun 2021 ini Arab Saudi telah membuka ke 11 negara dan berikut adalah negara yang diizinkan masuk ke Arab Saudi. Yaitu ada Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, dan Jepang. Nah, itu adalah 11 negara yang tahun ini boleh memasuki Arab Saudi, mungkin karena memang sistem vaksinasi dari 11 negara tersebut sudah memenuhi syarat untuk bisa memberangkatkan jemaahnya ke Arab Saudi. Kita kembalikan ke rekan Davi Pratama. Baik, terima kasih Anissa atas informasinya, pemirsa.